bersukacita karena kita bersama-sama dipimpin Tuhan untuk datang berjemaat, di mana kita tahu bahwa tujuan kita berjemaat, ya, kita ingin bersekutu bersama, karena itu yang diperintahkan Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan jemaat. Dan perintah Tuhan yang kedua, sehingga orang diselamatkan, orang harus ada dalam sebuah jemaat untuk menjaga kebenaran. Ya, jadi tujuan kita berjemaat ini tadi, ya, dengan adanya teknologi yang canggih, orang bisa dengar khotbah di rumah lewat bisa diikuti lewat Facebook, YouTube, bisa di radio, televisi, dan berbagai macam media elektronik. Ya, tetapi Tuhan tidak menganjurkan kita untuk masing-masing tinggal di rumah masing-masing lalu dengar khotbah. Tapi Tuhan perintahkan kita untuk berjemaat, di mana 2-3 orang berkumpul dengan menyebut namaku, di situ aku ada. Itulah eklesia, itulah jemaat, dan itu yang Tuhan inginkan. Dan tiap-tiap hari ketika kita berkumpul berjemaat adalah satu wujud kepatuhan kita kepada Tuhan untuk melakukan apa yang diamanatkan Tuhan. Apa yang saya kasih dalam Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Mari kita lihat Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 sampai ayat 42. Kisah Para Rasul pasal 2, ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberikan suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, pagi hari ini saya memberi tema khotbah saya, pandangan Alkitab mengenai baptisan Roh Kudus. Ayat yang menjadi ayat poin di mana banyak orang menafsirkan bahwa baptisan Roh Kudus masih berlangsung sampai saat ini. Itu di ayat yang ke-38. Di situ dikatakan, "Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kata menerima karunia Roh Kudus itu ditafsirkan dengan menerima baptisan Roh Kudus. Itu sebabnya ada sekelompok gereja dan sekelompok orang Kristen. Tadi malam saya coba teliti sebuah buku pengajaran sebuah gereja yang ditulis oleh beberapa pengajar di gereja tersebut dan dijadikan satu buku. Ya, saya tidak perlu sebut nama gerejanya apa, tetapi di dalam halaman 100 yang ke-19 dan 120 di situ dibuat pernyataan bahwa sesudah orang itu bertobat, percaya kepada Yesus Kristus, maka hal berikut yang harus ia miliki ialah baptisan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengenai baptisan Roh Kudus ini menjadi persoalan yang sangat serius. Karena beberapa orang tidak yakin dengan dirinya bahwa dia telah menerima Roh Kudus. Karena di poin yang lain, ada orang yang mengatakan bahwa ada pengajaran yang mengatakan bahwa seseorang yang telah bertobat dan percaya kepada Yesus, dia belum bisa berbahasa roh. Maka secara kelihatan orang tersebut belum memiliki Roh Kudus. Jadi tanda orang itu telah
memiliki Roh Kudus adalah orang itu bisa berbahasa roh. Itu sebabnya beberapa orang Kristen menjadi ragu dengan dirinya, menjadi ragu dengan keberadaan dirinya, dan menganggap bahwa sebenarnya dia belum memiliki Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika muncul keraguan, disitulah kesempatan dari iblis untuk masuk menyesatkan orang Kristen. Sehingga ada begitu banyak muncul praduga, dan begitu muncul pertanyaan. Ada orang yang bertanya bahwa apakah saya sudah benar-benar terima Roh Kudus? Karena sampai detik ini saya telah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, tetapi sampai detik ini saya belum menerima Roh Kudus. Dalam arti belum bisa berbahasa roh. Sehingga menimbulkan keraguan dan ketidakpastian. Dan kemudian ada orang yang membesar-besarkan dirinya bahwa dia orang yang dipakai Roh Kudus. Dan dia menyatakan apa buktinya dia dipakai Roh Kudus, yaitu dengan dia membuktikan diri bahwa dia bisa berbahasa roh. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menimbulkan kekacauan di dalam kekristenan. Karena di dalam 1 Korintus 14 ayat 22, di situ dengan jelas dikatakan bahwa bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang beriman, tetapi tanda untuk orang yang tidak beriman. Coba kita lihat Alkitab kita di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-22. 1 Korintus 14 ayat 22. Ya. 1 Korintus 14 ayat 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang beriman. Ya, sampai di titik di situ. Ya, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Justru ini Alkitab menegaskan bahwa bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi tanda untuk orang yang tidak beriman. Nah, ini menimbulkan kekacauan. Ya. Menimbulkan kekacauan dan kebingungan di dalam kekristenan. Karena ada kelompok tertentu yang mengatakan bahwa orang yang beriman harus dibuktikan dengan berbahasa roh. Tetapi justru Alkitab mengatakan orang yang tidak beriman diberi tanda dengan bahasa roh. Nah, itu sebabnya pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan mengenai baptisan Roh Kudus menurut pandangan Alkitab, sehingga tidak menimbulkan kekacauan di dalam keyakinan iman kita sebagai orang Kristen. Tentu nomor satu yang menjadi patokan kebenaran kita ialah Alkitab. Alkitab sebagai dasar kebenaran. Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 2 Timotius 3 ayat 16 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang ke dalam kebenaran. Jadi, Alkitab dipakai untuk memperbaiki diri orang. Alkitab dipakai untuk menyatakan kebenaran. Alkitab dipakai untuk menyatakan kesalahan. Ada orang Kristen, ada pengkhotbah yang berlindung jangan menghakimi. Berlindung di balik kata itu. Sehingga dia tidak mau dikoreksi. Tetapi Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa dia punya tugas untuk mengoreksi. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya standar kebenaran untuk menguji sebuah kebenaran, hari ini kita gunakan Alkitab. Bukan menggunakan pengalaman orang, bukan menggunakan perasaan orang. Saya rasa ada Roh Kudus. Saya alami Roh Kudus hadir dalam diri saya. Itu tidak bisa menjadi patokan kebenaran. Ya, kebenaran berpatok kepada firman Tuhan. Seringkali perasaan mengecoh kita. Ada orang yang nyanyi lagu, ku masuk tempat maha kudus dengan darah anak domba. Ada orang yang nyanyi lagu ini, bulu badannya merinding. Ya, tetapi dia tidak sadar bahwa kata-kata di dalam lagu itu merendahkan Yesus Kristus. Karena yang boleh masuk ke tempat yang maha kudus itu pada zaman keimamatan suku Lewi atau masa penyembahan ibadah simbolik itu hanya suku Lewi imam besar. Dan untuk masuk ke tempat itu harus benar-benar tahir, harus benar-benar suci, dan tidak sembarangan orang. Dan 1 tahun 1 kali masuk ke situ dipilih orang khusus yang betul-betul didoakan dan telah ditunjuk secara khusus untuk masuk ke tempat itu. Dan itu dia bawa darah anak domba. Lalu sekarang orang dengan gampang mengatakan masuk tempat kudus dengan membawa darah anak domba. Yesus Kristus di dalam Ibrani, ya, di dalam Ibrani 9 ayat 11 sampai 14 dikatakan bahwa dia telah masuk ke tempat kudus bukan dengan membawa darah domba, tetapi dengan membawa darah
darahnya sendiri. Jadi itu sebuah penghinaan ketika kita bilang kita masuk tempat kudus dengan membawa darah Kristus. Seolah-olah kita bertindak sebagai imam atas Yesus Kristus. Padahal hari ini Yesus Kristus telah menjadi imam atas diri kita. Bulu badan merinding, ya oke. Tetapi itu tidak bisa menjadi standar kebenaran. Amin. Alkitab adalah standar kebenaran, dan Alkitab tidak membenarkan kata-kata di dalam lagu itu. Nah, itu sebabnya kita harus menggunakan Alkitab sebagai standar kebenaran kita untuk mengukur sebuah kebenaran. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya mau menyampaikan kebenaran tentang baptisan Roh Kudus menurut pandangan Alkitab. Nah, ayat yang sering kali dipakai sebagai landasan bahwa sesudah seseorang bertobat, percaya kepada Yesus, maka hal berikut yang dia alami ialah dia harus menerima baptisan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus itu selalu ditandai dengan bahasa roh. Ini pernyataan yang dibuat oleh manusia. Dan ini bukan pernyataan yang dikatakan Alkitab. Tetapi ini pernyataan yang dibuat oleh manusia, kemudian diedit menjadi dogma sebuah gereja. Tetapi Alkitab sebenarnya tidak mengajarkan demikian. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat ayat yang seringkali dijadikan fondasi, itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, di mana firman Tuhan berbunyi, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, kata kamu menerima karunia Roh Kudus, kata karunia, menerima karunia itu ditafsir dengan ya, diberikan karunia baptisan Roh Kudus. Padahal ini berbeda. Bahasa Yunani itu sangat detail. Nah, kata di sini kamu akan menerima karunia, kata karunia di situ, pemberian di situ itu menggunakan kata ya dora. Ya. Dora, kata dora. Ini saya bawa kitab bahasa Yunani. Ya. Nah, coba kita lihat ya, saya lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal 2. Kita buka, saya buka dulu di dalam Alkitab bahasa Yunani. Kisah Rasul pasal 2. Ya. Di ayat yang ke 38 ya. Jadi situ ya ayat 38 saya hanya bacakan di bagian itu saja. Ya. Kai lefeste ten doraen ton hagion pneumatos. Ya. Jadi di sini gunakan kata dan mereka akan menerima ya, dan mereka akan menerima pemberian Roh Kudus. Ya. Mereka akan kata di sini gunakan kata ya, digunakan kata dorean. Dorean dari kata dora. Itu pemberian. Jadi itu pemberian yang berbeda dengan kata karis, kasih karunia, anugerah, karismata. Berbeda. Itu berbeda. Jadi pemberian Roh Kudus di sini ini bukan karisma. Bukan karismata. Bukan karis. Tapi ini dora, ini pemberian. Jadi ada perbedaan. Dan ini bukan, ayat ini tidak bermaksud bahwa yang dimaksud di sini adalah pemberian karunia baptisan Roh Kudus. Tidak. Kalau kita lihat teks ini dengan baik-baik, kita perhatikan di sini. Ketika orang itu, ketika hari Pentakosta, itu rasul-rasul mengalami yang baptisan Roh Kudus. Di mana pada waktu mereka sedang berkumpul pada waktu itu, mereka menanti janji akan pemberian Roh Kudus, dan pada waktu mereka berkumpul, lidah-lidah api turun. Terjadi angin yang dahsyat, sehingga tiba-tiba mereka mendapat kekuatan yang luar biasa, di mana mereka bisa berkata-kata dalam bahasa bangsa-bangsa lain. Nah, ini sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Ya. Sesuai dengan janji Tuhan Yesus bahwa mereka akan menerima kuasa. Ya. Mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan kuasa yang mereka terima adalah satu, mereka punya satu keberanian yang luar biasa untuk memberitakan Injil. Yang kedua, mereka tanpa kursus
bahasa, mereka tiba-tiba bisa berbahasa dalam bahasa bangsa-bangsa lain. Ini adalah suatu kuasa yang sangat ajaib. Dan pada waktu mereka menerima kuasa itu, mereka dengan berani memberitakan Injil, sehingga pada waktu itu banyak orang mendengarkan Injil dalam bahasa mereka. Dan ada orang-orang tertentu yang menganggap bahwa mereka ini sedang mabuk, menyindir mereka bahwa mereka sedang mabuk. Dan kemudian Petrus dengan berani bangkit berdiri dan berkata, kami tidak mabuk. Dan kemudian Petrus menginjili dan menyampaikan, mengutip nubuat Nabi Yoel, bahwa apa yang saat ini mereka alami itu telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Ya. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2, di mana Petrus mengutip nubuatan Nabi Yoel, ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 20. Di situ, ya, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel, itu ayat 16 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya, kata semua manusia di dalam bahasa aslinya itu ke dalam semua daging. Ya, semua daging. Nah, ini perlu ditafsir secara hati-hati. Ini bahasa ini, ya, semua daging berarti bisa aja daging binatang segala macam. Tidak. Kelihatannya ini dalam penafsiran menggunakan bahasa hiperbol. Ya, jadi hiperbol itu membesar-besarkan sesuatu. Jadi semua daging di sini, di dalam teks aslinya, di situ dikatakan, rohku akan kucurahkan ke dalam daging, yaitu daging manusia. Ya, artinya Roh Kudus akan tinggal di dalam daging manusia, akan hidup bersama dengan manusia. Dan di situ dikatakan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, Petrus mengatakan bahwa apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel sedang digenapi pada waktu hari Pentakosta. Jadi pada waktu itu Roh Kudus dicurahkan dan Roh Kudus tinggal di dalam diri mereka, dan mereka mengalami apa yang dinamakan dengan, ya, karunia Roh Kudus. Tiba-tiba mereka bisa berbicara dalam bahasa lidah. Tiba-tiba mereka yang tadinya penakut, yang tidak berani, diberikan keberanian untuk menyampaikan Injil. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Kalau berbicara tentang baptisan Roh Kudus, orang yang pertama kali menyebut itu adalah Yohanes Pembaptis. Di dalam Matius 3 ayat yang ke-11, Yohanes katakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi dia yang akan datang kemudian akan membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus. Dia di sini mengacu kepada Yesus Kristus. Jadi Yohanes sudah membuat batasan, forbidden, bahwa yang akan melaksanakan baptisan Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus. Yesus sendiri yang akan membaptis dengan baptisan Roh Kudus. Nah, itu sebabnya kalau ada orang tertentu atau pendeta tertentu yang mengklaim dirinya bisa membaptis orang dengan baptisan Roh Kudus, sebenarnya dia sudah menyamai dirinya dengan Kristus atau antikristus. Ya, sudah menyamai dirinya dengan Kristus atau antikristus, karena Yohanes telah menyatakan bahwa yang membaptis orang dengan Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi dia yang akan datang kemudian akan membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus. Dan kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5, Tuhan Yesus menegaskan, mengulangi lagi, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak lama lagi. Berarti waktunya tidak lama lagi. Dan betul, tidak lama dari pernyataan Tuhan Yesus ini, pada waktu Pentakosta mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Dan lidah-lidah api turun di antara mereka. Ya, lidah-lidah api turun di antara mereka. Nah, kalau kita lihat di dalam teks yang tadi kita baca, Kisah Rasul pasal 2, ayat 38 sampai ayat 42, di sini menarik. Kalau ada kelompok orang tertentu mengatakan bahwa orang harus bertobat dulu. Sesudah bertobat, orang akan mengalami baptisan Roh Kudus dan ditandai dengan berbahasa roh. Kalau kita melihat pada konteks dekatnya, orang-orang yang menerima perkataan Petrus waktu itu, ya, dikatakan di sini, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing
memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Artinya kata akan di sini mereka belum terima. Syarat mereka menerimanya pada waktu mereka percaya, pada waktu mereka bertobat. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya, mereka menerima perkataan Petrus dan mereka memberi diri mereka dibaptis, lalu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tidak dikatakan selanjutnya di dalam bagian ini, dalam konteks dekatnya, dalam bagian ini bahwa sesudah mereka bertobat, lalu mereka menerima karunia Roh Kudus berbahasa roh. Tidak dikatakan begitu. Orang-orang, Petrus katakan, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan ayat selanjutnya dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakku, dan bagi orang-orang yang masih jauh, sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi bagi kamu. Jadi Petrus katakan bahwa kamu bertobat, kamu memberi diri dibaptis, kamu akan menerima pengampunan dosa dan akan menerima karunia Roh Kudus. Dan janji tentang karunia Roh Kudus itu diberikan bagi kamu, bagi anak cucumu, dan bagi orang-orang yang masih jauh. Ya. Lalu ayat selanjutnya dikatakan, dan dengan banyak perkataan lagi, dia menginjili, ia memberikan suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi Petrus menginjili mereka, Petrus menantang orang-orang tersebut dan meminta mereka untuk bertobat dan percaya kepada Yesus. Dan ayat yang ke-41 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada waktu itu, pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, kita tidak melihat di sini bahwa sesudah orang-orang itu menerima perkataan Petrus, mereka percaya kepada Yesus, bertobat, memberi diri mereka dibaptis. Kita tidak membaca di bagian ini bahwa kemudian mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Kemudian mereka berbahasa lidah. Kita tidak membaca itu. Tetapi justru yang kita baca di sini ialah sesudah mereka menerima perkataan itu, sesudah mereka percaya, sesudah mereka bertobat, selanjutnya mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam berdoa dan dalam perjamuan Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik ayat ini. Jadi sebenarnya janji yang dimaksud oleh Tuhan di sini bukan janji mengenai baptisan Roh Kudus. Banyak penafsir yang salah menafsir bagian ini. Ya. Kalau kita lihat ayat 38 bagian akhir, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Janji dikatakan situ, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi kamu dan bagi anak-anak dan bagi orang-orang yang masih jauh. Pertanyaan, janji yang dimaksud itu janji apa? Nah, sekelompok gereja membangun dogma bahwa janji yang dimaksud di situ adalah baptisan Roh Kudus. Tetapi kalau kita lihat kehidupan, kejadian pada waktu itu, konteks dekat pada waktu itu, orang-orang yang bertobat itu tidak mengalami itu. Itu artinya membuktikan bahwa janji yang dimaksud bukan baptisan Roh Kudus. Bukan baptisan Roh Kudus. Nah, kalau kita melihat lagi di dalam Yohanes pasal 7, ya, Yohanes pasal 7, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 7, kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 7, ayat 37 sampai 39. Kalau kita perhatikan ayat 37 sampai 39, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, saya melihat, saya memahami bahwa janji yang dimaksud, kamu akan menerima karunia Roh Kudus, itu janji diberikan kepadamu, kepada anak cucumu, dan kepada orang yang masih jauh ke depan. Itu
itu berhubungan dengan ayat ini, yaitu janji pemberian Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang secara permanen. Janji pemberian Roh Kudus yang diberikan kepada orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus secara permanen di dalam hidupnya. Bukan mengenai baptisan Roh Kudus. Karena kalau kita lihat ayat selanjutnya, bagian selanjutnya, kalau kita lihat dari konteks dekat, orang-orang yang menerima perkataan Petrus, yang menerima, berarti mereka menerima janji itu, mereka memiliki janji itu, mereka tidak mengalami yang namanya bahasa roh, mereka tidak mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Ya. Kalau menilik dari doktrin gereja tertentu, kelompok tertentu, menilik dari doktrin dan gereja tertentu, saya melihat mereka salah menafsir. Mereka sembarangan menafsir dan kacau menafsir, sehingga iblis masuk menyesatkan mereka dengan berbagai rupa-rupa pengajaran. Maka terlihat sekali banyak orang bahasa rohnya tidak jelas. Ya. Dan ada yang bahasa rohnya seperti mantra, dan ada yang dihafal, dan ada yang ditulis. Ya. Nah, ini masalah yang serius. Kenapa? Ketika sebuah pengajaran tidak jelas, sebuah pengajaran dari Tuhan dibuat simpang siur dan kebimbangan, iblis masuk di tengah-tengah situ. Pertama, lewat manusia membuat bingung. Yang kedua, iblis masukkan pengajaran. Iblis masukkan doktrin-doktrinnya, sehingga orang makin kacau dengan keadaan itu. Makin kacau. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan Yesus yang katakan, Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dan Tuhan Yesus sendiri memberikan janji itu di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Kita lihat Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Ya, kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Kita baca sama-sama 1 2 3. Aku meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu akan mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan Ia akan diam di dalam kamu. Jadi janji Bapa yang diberikan kepada kamu, kepada cucumu, dan kepada orang yang masih jauh ke depan, ketika Petrus berbicara kepada orang-orang pada waktu hari Pentakosta yang ingin diselamatkan, itu adalah janji tentang pemberian Roh Kudus yang tinggal permanen di dalam hati orang yang bertobat dan percaya. Ya. Itu yang dimaksud. Karena Tuhan Yesus bilang, ya, aku akan meminta kepada Bapa. Ya, aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong. Jadi janji untuk memberikan Roh Kudus tinggal secara permanen adalah janji yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus meminta langsung kepada Bapa. Maka itu yang dimaksud dengan janji Bapa. Ya, dimaksud dengan janji Bapa. Nah, kemudian kita lihat lagi di ayat 26, Yohanes 14 ayat 26 dikatakan situ, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Jadi di sini penghibur. Kalau di ayat sebelumnya dikatakan penghibur, Roh penghibur. Di ayat selanjutnya ditegaskan Roh penghibur, yang dimaksud di situ adalah Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus pada waktu Tuhan Yesus meminta kepada Bapa, Dia sudah kasih tahu bahwa Dia belum bekerja. Karena Yesus belum dimuliakan. Dia belum bekerja secara permanen dalam diri orang percaya. Dia belum bekerja. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan tugas Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau Dia bekerja, itu sebabnya pada waktu hari Pentakosta banyak orang yang melihat apa yang diucapkan oleh rasul-rasul. Mereka tidak melihat latar belakang lagi. Mereka tidak melihat Petrus pernah mengkhianati Tuhan Yesus. Petrus pernah jadi penakut. Petrus seorang nelayan. Mereka tidak melihat itu lagi. Tetapi yang mereka kagum ialah, Petrus sangat luar biasa. Petrus sendiri tidak minder dengan dirinya. Petrus tidak minder, saya ini seorang yang nelayan.
saya ini pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi dia bangun dengan berani. Karena apa? Tuhan sudah bilang, ketika kamu terima Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Roh Kudus akan memberikan keberanian. Roh Kudus akan memberikan satu kekuatan yang ajaib. Yaitu kamu yang tadinya tidak pintar bicara, kamu yang tadinya tidak kursus bahasa bangsa-bangsa lain, kamu bisa menyampaikan Injil dalam bahasa bangsa lain, dan dengan penuh keberanian, kamu bisa menyampaikan Injil. Nah itu. Ya. Itu baptisan Roh Kudus. Dan karunia Roh Kudus yang di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 itu bukan baptisan Roh Kudus. Tetapi itu mengacu kepada janji mengenai pemberian Roh Kudus secara permanen di dalam diri orang percaya. Amin. Amin. Kita kalau baca Alkitab harus baca dengan benar. Kalau baca hanya sepotong-sepotong lalu kutip itu dan ambil itu sebagai pernyataan membangun pengajaran, bisa bahaya. Ya, bisa bahaya. Ya. Kalau kita baca baik-baik seperti tadi saya lihat, baca baik-baik. Itu Petrus sedang ngomong dengan akan. Orang-orang tersebut akan menerima. Kalau percaya. Dan ketika mereka percaya, mereka terima. Mereka sudah terima. Lalu apa yang terjadi? Mereka tidak berbahasa roh. Ya, berarti karunia yang dimaksud di situ bukan baptisan Roh Kudus. Tetapi karunia yang dimaksud di situ adalah pemberian Roh Kudus secara permanen di dalam hati, di dalam hidup orang percaya. Itu sebabnya di dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan, kalau kita baca Alkitab kita di dalam Efesus pasal 1 ayat 13, kita baca Alkitab kita dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji, memuliakan. Jadi ini jelas. Jadi karunia Roh Kudus yang diterima orang yang bertobat, karunia Roh Kudus yang diterima orang yang percaya, ialah Roh Kudus tinggal permanen di dalam hati orang percaya. Ketika kamu percaya, kamu menerima Roh Kudus di dalam hati. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu mendengar firman kebenaran, Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Nah ini. Jadi kita jangan sembarangan. Ya. Ada orang yang bilang, wah, saya sudah melayani Tuhan sekian puluh tahun, tetapi saya tidak bisa berbahasa roh. Lalu karena ada pengajaran yang membingungkan, lalu dia sadar bahwa saya belum terima Roh Kudus. Keliru. Itu keliru. Karena janji pemberian Roh Kudus, karunia Roh Kudus di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Kisah Rasul 2 ayat 38 itu janji pemberian Roh Kudus tinggal permanen di dalam hati orang percaya. Ada yang mengatakan bahwa ya, Roh Kudus kamu belum menerima urapan Tuhan. Kamu belum, buktinya apa? Kamu belum bisa bahasa roh. Kamu harus terima urapan Tuhan. Orang yang terima urapan Tuhan adalah orang bisa berbahasa roh. Ini juga keliru. Karena salah menafsir karunia Roh Kudus di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Salah tafsir. Karena Alkitab katakan di dalam 2 Korintus pasal 1. Coba kita buka Alkitab kita. Di dalam 2 Korintus pasal 1. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 1. Kita lihat Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 1. Ayat 21 dan 22. 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita.
Jadi di sini jelas Alkitab katakan, Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Ya, ini lebih spesifik lagi. Ya, yang telah mengurapi, dan di sini apa lagi? Adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya, dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Ya, memberikan Roh Kudus. Ini karunia Roh Kudus yang dimaksud oleh Petrus di dalam khotbahnya, di dalam penyampaiannya kepada orang-orang yang pada waktu itu hatinya tergerak, hatinya insaf akan dosa, tergerak bertanya kepada Petrus, lalu Petrus bilang bahwa kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab itu janji Bapa yang diberikan kepada kamu, kepada cucumu, dan kepada orang-orang yang masih jauh, yaitu kita. Jadi hari ini kita yang telah diselamatkan, jangan sekali-kali dibingungkan lagi. Saya sudah selamat belum bisa bahasa roh, berarti saya belum menerima Roh Kudus. Itu keliru. Itu keliru. Karena ketika kita diselamatkan, kita sudah betul-betul bertobat, sudah betul-betul percaya kepada Yesus Kristus, kita lahir baru. Alkitab katakan bahwa orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat, yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, detik itu juga dia mengalami pemberian Roh Kudus di dalam hidupnya. Di dalam hatinya diberikan Roh Kudus, dia diurapi, diangkat menjadi anak Allah, dan dimeteraikan menjadi milik Allah, diberikan meterai Roh Kudus. Amin. Ini doktrin yang benar. Itu sebabnya kita jangan kacau. Alkitab tidak kacau. Alkitab dengan tegas mengatakan, bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Nah, ini bahaya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, menyangkut pemberian kuasa, ya, Tuhan Yesus bilang di dalam Kisah Para Rasul. Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, dikatakan di situ, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ujung bumi. Nah, kita lihat, kita perhatikan di sini pemberian pembaptisan Roh Kudus. Tuhan Yesus sebutkan secara spesifik tempat. Yerusalem, Yudea, seluruh Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Menariknya, kenapa harus sebut tempat? Dan kenapa harus gunakan kata ujung bumi? Kenapa tidak katakan seluruh dunia? Kalau kita percaya bumi bulat, berarti bumi tidak punya ujungnya. Ya, bumi tidak punya ujungnya. Artinya di sini Tuhan ingin menegaskan bahwa Injil ini, penyertaan Roh Kudus, ya, akan berjalan terus sampai ke seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara eksplisit, baptisan Roh Kudus memang terjadi di 4 lokasi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, itu terjadi di Yerusalem. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 8, itu terjadi di Samaria. Kemudian di dalam Kisah Rasul pasal 10, itu terjadi di Yudea. Kemudian di dalam Kisah Rasul 19, itu terjadi di Efesus. Ya, terjadi di Efesus. Jadi terjadi di 4 lokasi. Nah, yang menariknya kalau kita membaca di dalam Alkitab, setiap tempat hanya terjadi 1 kali. Kalau kita lihat sesudah terjadi di hari Pentakosta pada waktu di Yerusalem, kemudian kita tidak mendengar lagi terjadi baptisan Roh Kudus terjadi di Yerusalem. Demikian juga waktu terjadi di Samaria. Pada waktu Filipus pergi menginjil di Samaria, ada orang-orang yang menerima Injil dan bertobat. Waktu itu jemaat di Yerusalem mendengar bahwa ternyata Injil ini bukan hanya untuk orang-orang di Yerusalem,
Injil ini bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi Injil ini juga sudah sampai kepada bangsa kafir. Bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu di Yerusalem, orang Samaria itu sebagai penduduk kafir. Sehingga orang-orang jemaat di Yerusalem mengutus Yohanes dan Petrus ke sana. Pada waktu Yohanes dan Petrus ke sana, mereka berdoa tumpang tangan, tiba-tiba terjadi baptisan Roh Kudus. Dan waktu mereka baptisan Roh Kudus terjadi, selesai daripada itu Simon, ya, ini Simon yang lain, tukang sihir, menawarkan kepada Petrus untuk membeli karunia Roh Kudus. Petrus menghadir dia. Ternyata pekerjaan Roh Kudus ya waktu itu sangat dahsyat dan luar biasa di dalam jemaat. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 10, Petrus yang pada waktu itu berat hatinya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi yang ada di Yerusalem, terdorong hatinya, roh mendorong dia untuk pergi ke rumah seorang yang bernama Cornelius. Dan waktu itu disingkapkan kepadanya penglihatan makanan haram dan halal. Dan dia diminta untuk makan makanan yang haram. Karena pada waktu itu Petrus belum menyadari bahwa ini sudah terjadi masa peralihan. Dari penyembahan secara simbolik masuk ke dalam penyembahan secara roh dan kebenaran. Makanya Paulus bilang, pada waktu itu mereka masih melihat samar-samar. Mereka masih melihat buram, belum jelas mereka lihat. Petrus belum melihat secara jelas. Itu sebabnya Petrus menyampaikan Injil dalam bahasa yang dipahami, dalam pewahyuan yang masih kanak-kanak. Artinya pewahyuan yang belum sempurna. Tetapi roh mendorong, akhirnya Petrus pergi ke rumah Cornelius, menikmati makanan yang haram. Dan kemudian pada waktu dia pergi ke rumah Cornelius, terjadi pembaptisan Roh Kudus. Tiba-tiba Roh Kudus turun, dan pada waktu itu orang-orang di tempat itu berbicara dalam bahasa roh. Dan kita lihat menariknya, sesudah terjadi pada waktu itu satu kali di Samaria, kita tidak membaca di dalam Alkitab ada terulang lagi peristiwa pembaptisan Roh Kudus di Samaria. Kemudian di Yudea juga demikian, kita tidak membaca ada terulang lagi terjadi di Yudea. Dan kemudian di dalam Kisah Rasul 19, ketika Paulus sampai di Efesus, dia bertemu dengan beberapa murid. Dikatakan murid karena orang-orang itu telah menerima baptisan Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu Paulus bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Mereka bingung. Dan mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar. Berarti pada waktu itu dia baptis ikut-ikutan. Karena waktu itu Yohanes membaptis dan dia bilang apa? Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi dia yang akan datang kemudian akan membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus. Akan membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus. Berarti Yohanes telah menyebut Roh Kudus, tetapi murid-murid pada waktu itu yang ditemui di Efesus, mereka belum memahami apa itu Roh Kudus. Artinya mereka tidak memahami bahwa baptisan yang dilakukan Yohanes adalah baptisan untuk orang yang sudah bertobat. Paulus menginjili mereka dan mereka menyerahkan diri untuk dibaptis ulang. Dan pada waktu Paulus tumpang tangan, tiba-tiba mereka berbahasa lidah. Mereka menerima baptisan Roh Kudus. Sesudah itu kita tidak membaca lagi terjadi pengulangan baptisan Roh Kudus di Galatia. Kita tidak membaca lagi terjadi baptisan Roh Kudus di Filipi, di Korintus, di tempat-tempat yang lain. Nah, tentu ini akan memunculkan pertanyaan bagi kita. Mengapa hanya terjadi 4 kali dan di 4 tempat? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya baptisan Roh Kudus yang terjadi pada waktu itu ingin menegaskan bahwa mulai saat ini Roh Kudus bekerja di dalam jemaat. Roh Kudus bekerja untuk orang-orang di Yerusalem. Roh Kudus akan tinggal permanen di dalam hati orang yang percaya. Roh Kudus akan bekerja di dalam jemaat. Maka pada waktu itu istilahnya Roh Kudus menyatakan diri jemaat Gopabri. Dan yang menarik di situ tidak ada terjadi baptisan Roh Kudus secara individu. Tetapi baptisan Roh Kudus yang terjadi di 4 tempat itu terjadi secara jemaat. Artinya waktu itu mengapa terjadi di Yerusalem? Karena Yerusalem pusat penyembah.
di mana Allah datang bersemayam di bait Allah. Dan di situ Tuhan ingin menegaskan bahwa Roh Kudus bekerja di Yerusalem. Dan bukan hanya di Yerusalem, tetapi Roh Kudus bekerja di Samaria juga. Sehingga banyak orang tercengang-cengang. Ternyata Injil ini bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi Injil ini juga untuk bangsa non-Yahudi. Tercengang-cengang. Dan ternyata Injil ini ya untuk seluruh orang Yahudi juga. Dan bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi Injil ini juga untuk seluruh dunia. Makanya baptisan Roh Kudus 4 kali terjadi. 2 kali langsung dilakukan oleh Tuhan Yesus. 1 kali melalui penumpangan tangan Petrus, itu di Samaria. Dan 1 kali melalui penumpangan tangan Rasul Paulus, itu di Efesus. Efesus mewakili ujung bumi. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya sesudah terjadi pembaptisan Roh Kudus di Yerusalem 1 kali, di Samaria 1 kali, di Yudea 1 kali, di Efesus 1 kali. Kemudian kita tidak membaca ada pengulangan pembaptisan Roh Kudus terjadi di Yerusalem, pengulangan pembaptisan Roh Kudus terjadi di Samaria, pengulangan pembaptisan Roh Kudus terjadi di Yudea, pengulangan pembaptisan Roh Kudus terjadi di Korintus dan lain-lain. Tidak terjadi lagi. Mengapa? Karena sebenarnya Roh Kudus sedang memproklamirkan dirinya sesuai dengan janji Tuhan Yesus di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Sejak Yesus dimuliakan, maka hari ini yang bekerja di dalam sebuah jemaat, yang memberikan kekuatan, memberikan power kepada sebuah jemaat, itu ialah Roh Kudus. Dan dinyatakan bahwa Roh Kudus bukan hanya bekerja di Yerusalem, tetapi Roh Kudus juga bekerja di Yerusalem, bekerja di Samaria, bekerja di Yudea, dan bekerja di seluruh dunia, di mana ada orang percaya di situ. Amin. Amin. Maka hari ini orang tidak perlu lagi menerima baptisan Roh Kudus. Hari ini setiap orang yang sudah bertobat, hari ini setiap orang yang sudah percaya, pada waktu dia bertobat dan percaya, dia mengalami pengurapan Roh Kudus, dia mengalami meterai Roh Kudus, dia mengalami Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya. Roh itu tinggal di dalam daging. Itu yang janji digenapi. Janji dalam kitab Yoel digenapi pada masa kita sekarang. Amin. Amin. Itu sebabnya kita jangan salah menafsir Alkitab. Kita tidak boleh salah menafsir Alkitab. Kita harus tepat dan benar menafsir Alkitab, sehingga tidak menimbulkan kekacauan di dalam doktrin kekristenan. Orang Kristen yang doktrinnya kacau akan bingung. Kok ini bisa bahasa roh? Saya tidak bisa bahasa roh. Lalu ada yang bilang, kamu kurang iman, harus berdoa dengan yakin lagi supaya kamu terima bahasa roh. Kamu kurang iman. Mengapa? Pengalaman dia. Dulu dia bertobat, belum bisa bahasa roh. Ketika dia berdoa, dia betul-betul beriman menurut dia. Bukan menurut Alkitab, menurut dia. Menurut pengalaman dia. Menurut apa yang dia alami. Ya. Dia berdoa sungguh-sungguh dia menerima karunia Roh Kudus. Padahal dia sedang membalikan Alkitab. Jelas-jelas di dalam 1 Korintus 14 ayat 22 katakan, bahasa roh tanda bukan untuk orang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Makanya pada waktu itu di Samaria terjadi, orang-orang itu sama sekali tidak pernah beriman, sama sekali tidak pernah menanti tentang kedatangan Mesias. Di Yudea, orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak disibukkan dengan masalah itu, hanya fokus di Yerusalem. Di ujung bumi apalagi, mereka tidak pernah fokus tentang kedatangan Yesus Kristus. Tetapi lewat pekerjaan Roh Kudus, seluruh dunia bisa menerima Roh Kudus dalam hidupnya. Dan pada waktu itu orang-orang pada waktu itu belum percaya. Mereka baru terima percaya, tiba-tiba mereka dikaruniakan masalah. Bukan tunggu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu sebabnya memahami Alkitab harus memahami secara tepat dan jelas. Amin. Ini sangat penting bagi kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Doktrin seperti ini, khotbah seperti ini. Saya ada ketemu orang katakan ke saya, wah si pendetaanmu khotbah tidak copy paste orang punya khotbah ini. Dia baca Alkitab, dia semua oke. Ya. Bukan berarti kamu sampaikan ke saya, kamu mau tuduh bahwa saya tidak curiga itu juga. Ya. Karena saya juga tidak suka copy paste khotbah orang. Ya. Pengajaran seperti yang kita ajarkan. Bahkan yang hari ini Bapak Ibu dengar, ya, bisa dikatakan bahwa janji Bapa yang dimaksud itu baru hari ini Bapak Ibu dapatkan di jemaat. Ya. Karena ini kita dapatkan lewat apa? Penelitian, penerangan Roh Kudus dan pergumulan. Waktu ke waktu.
Karena dalam doktrin iman Kristen tidak boleh ada kebimbangan. Di dalam doktrin iman Kristen tidak boleh ada kekacauan. Tuhan Allah kita adalah Allah yang tertib, Allah yang pasti, Allah yang tegas. Tidak mungkin memberikan wahyu untuk membingungkan manusia. Amin. Amin. Itu menjadi bingung oleh karena apa? Oleh karena perbuatan manusia itu. Oleh karena manusia berusaha untuk mengenal Allah dengan pengalamannya. Oleh karena manusia berusaha untuk mengenal Allah dengan hikmatnya. Bukan melalui hikmat Allah. Hikmat Allah terkandung di dalam Alkitab. Amin. Itu sebabnya saya melihat bahwa saya melihat bahkan Petrus sendiri mengatakan di dalam 2 Petrus 3. Coba kita buka Alkitab kita. Di dalam 2 Petrus 3. Ya. 2 Petrus 3. Ayat 16. Kita baca sama-sama Alkitab kita. 2 Petrus 3 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutar balikannya menjadi suatu kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi surat-surat Paulus yang menulis kisah para rasul di Lukas. Lukas ini dokter pribadinya Rasul Paulus. Surat-surat Rasul Paulus adalah surat-surat yang berisi dengan pengajaran. Pengajaran yang dipakai untuk membangun jemaat. Dan surat-surat Rasul Paulus berisikan satu pengajaran yang jelas, yang benar, yang sehat, yang tepat. Mengingat pada waktu itu, ternyata sesudah rasul-rasul yang benar menyampaikan Injil, ada rasul-rasul yang lain sampaikan Injil yang lain. Injil yang berbeda, menyampaikan Yesus yang berbeda, menyampaikan roh yang berbeda. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3 dan 4. Ayat 4 dikatakan ada Yesus yang lain, ada Injil yang lain, ada roh yang lain. Paulus mempertegas bahwa di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, Paulus tegaskan kepada Timotius bahwa Alkitab itu sebagai alat untuk mengajar orang. Alkitab itu sebagai alat untuk menyatakan kesalahan orang. Alkitab itu sebagai alat untuk menegur orang. Alkitab dipakai sebagai alat untuk menasihati orang. Jadi ketika kita ingin menyatakan kesalahan sebuah pengajar, kita gunakan Alkitab sebagai dasar. Amin. Amin. Bukan tadi malam saya mimpi, Tuhan bicara dengan saya. Bukan saya alami, saya rasa segala macam. Semua hal-hal yang seperti itu, satu bisa bersumber dari setan. Yang kedua, tipu daya manusia. Dan yang ketiga, diri kita sendiri, halusinasi. Padahal Tuhan sudah omong, tapi kita yang menghayal. Lalu kita sampaikan bahwa Tuhan omong. Nah, Tuhan hari ini omong dengan kita lewat Alkitab. Amin. Amin. Kita percaya Alkitab satu-satunya firman Allah yang hidup. Satu-satunya. Ketika kita katakan kita percaya Alkitab satu-satunya firman Allah yang hidup, maka di luar Alkitab tidak ada firman yang lain, termasuk mimpi, nubuat, bahasa lidah, dan sebagainya. Amin. Amin. Siapa yang kurang jelas, habis khotbah bisa bertanya. Ya. Siapa yang kurang jelas bisa bertanya. Ya. Kita juga ada online yang kurang jelas. Ya. Yang dengar di situ boleh bertanya, telepon boleh, datang ketemu langsung boleh. Siap, kita siap diskusi untuk membagikan kebenaran, untuk mempertahankan apa yang Alkitab ajarkan. Amin. Itu yang Alkitab ajarkan. Jadi terlalu banyak orang Kristen melakukan hal yang sembarangan dan ikut-ikutan. Yang saya alami. Ada orang yang tidak sungguh-sungguh mempelajari Alkitab, asal-asalan karena dia punya pengalaman yang cukup banyak. Dia punya, dia bisa mempengaruhi orang untuk mengikuti dia dan segala macam. Dia punya karisma dan segala macam. Itu bagus. Seorang pemimpin harus punya karisma. Tetapi Tuhan tidak pakai itu karisma, pengalaman segala macam sebagai standar kebenaran. Tetapi itu dipakai untuk menjadi teladan. Tetapi kebenaran harus bersumber dari Alkitab. Amin. Amin. Jadi jangan kagum dan terpukau dengan orang karena tampilannya. Lalu kita katakan, iya itu dari Tuhan. Jangan. Karena Alkitab katakan dalam Matius 24 ayat 24,
datang mengadakan tanda dan mujizat dan sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Jangan terpukau dengan orangnya, tetapi terpukaulah dengan firman yang disampaikan. Amin. Terpukaulah dengan kebenaran yang disampaikan. Karena Petrus sudah tegaskan, ada orang yang salah memahami surat-surat Paulus, memahami dengan salah, kemudian memutarbalikkan dan menyebabkan dia binasa. Jangan sampai hari ini ada orang yang ragu dengan doktrin. Dia sudah bertobat, sudah percaya, dan Alkitab sudah katakan dengan jelas bahwa kamu tidak perlu berbahasa roh lagi. Karena bahasa roh itu berhubungan dengan wahyuan bisa. Hari ini sudah ada wahyu yang sempurna, Alkitab. Kalau pada waktu itu orang-orang di Yudea tidak berbahasa lidah, mungkin Petrus tidak tercengang-cengang dan tidak mengakui mereka sebagai pengikut Kristus. Tetapi lewat karunia bahasa lidah yang mereka lakukan, mereka ucapkan, mereka alami baptisan Roh Kudus yang mereka alami, Petrus tercengang-cengang dan berkata, sungguh Allah juga mengaruniakan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Bagaimanakah aku tidak membaptis mereka dengan air? Kata Petrus. Karena Allah telah mengaruniakan keselamatan kepada mereka. Karena waktu itu Petrus juga masih melihat kebenaran secara samar-samar. Petrus masih berkata-kata seperti anak-anak. Makanya disuguhkan makanan yang haram, dia tidak mau makan. Diulang berapa kali baru dia makan. Baru dia sadar. Kemudian Paulus mempertegasnya di dalam 1 Timotius 4. Ya, tidak ada satupun yang haram kalau diterima dengan ucapan syukur dan doa. Bapak Mama yang saya kasihkan Tuhan Yesus Kristus, saya perlu pertegas doktrin yang ini. Karena saya tidak mau kita semua jadi bimbang dan ragu dengan pengajaran yang ada di luar sana. Ya, tiba-tiba nanti Bapak Mama ketemu dengan orang belum bisa bahasa roh, ya, bilang, woi, berarti harus doa dulu, doa sungguh dulu, harus terima bahasa roh. Kalau belum bisa berarti kamu belum ada Roh Kudus. Oke. Karena mereka tidak memahami tentang konsep baptisan Roh Kudus menurut pandangan Alkitab. Ya, mereka tidak memahami. Baptisan Roh Kudus hanya terjadi 4 kali. Bukan kita membatasi pekerjaan Roh Kudus, tidak. Selanjutnya Roh Kudus bekerja dalam hati orang. Ya, dia tinggal di dalam daging orang, dalam hati orang. Dia memeteraikan orang dan mengurapi orang menjadi anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas rahmat pertolongan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami bisa kumpul berjemaat, kami bisa bersama-sama menikmati persekutuan yang indah ini, dan kami telah mendengarkan firman. Biarlah benih firman yang telah kami renungkan menjadi satu pelajaran rohani bagi kami, membuat kami lebih yakin dan pasti di dalam melangkah menjalani hidup ini, di dalam melihat setiap pengajaran. Dan yang paling utama ialah kami percaya bahwa Roh Kudus menyertai kami, memberikan keberanian kepada kami untuk menyampaikan setiap kebenaran kepada orang-orang yang hari ini masih di dalam kegelapan. Tuhan, Engkau tolong kami semua, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur kepada-Mu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari nomor 150. 150 ayat 1, 4, dan 6. Mari kita nyanyi nomor 150, nomor ayat 1, 4, dan 6. Sebagaimana adanya.
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, rahmat-Mu yang besar. Engkau telah memimpin hidup kami, menolong kami sehingga kami sampai detik ini kami masih terpelihara di dalam kebenaran-Mu. Juga jemaat yang ada di tempat ini bersama-sama Tuhan telah memperjuangkan kebenaran-Mu, agar suara kebenaran tetap dikumandangkan sampai Engkau datang menjemput kami Tuhan, untuk kami kembali menghadap kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dalam setiap pergumulan hidup kami serahkan dalam tangan Engkau turut campur tangan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan pada hari ini tidak bersama dengan kami, yang memiliki kesibukan Tuhan, Engkau tolong supaya minggu depan bisa datang bersama dengan kami. Yang berhalangan karena sakit penyakit, Tuhan Engkau kiranya menolong, menghibur, memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan juga kami yang hadir hari ini Tuhan, biarlah kami selalu bersemangat untuk terus meneliti firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh ada di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, silakan duduk.